semuanya, saya Aisyah Nurasana. Yuk kenalan dengan salah satu tokoh ekonomi di dunia. Nah, ini dia orangnya, Arthur Cecil Pigou. Dia lahir di Ryde, Pulau White, Britania Raya pada tanggal 18 November 1877. Beliau wafat pada saat usia 81 tahun. Pigou lahir dari pasangan Clarence George Scott Pigou yang merupakan seorang perwira tentara dan Nora Biddle French Socialist. Pigou mendapat beasiswa ke Harrow School, sekolah swasta elit di kota London. Pada usia 19 tahun, Pigou diterima di King's College, Cambridge University. Tahun 1901, Pigou mengajar ekonomi selama 30 tahun terakhir. Karya pertamanya, buku yang berjudul Principles and Methods of Industrial Peace. Bukunya cenderung filosofis dan kuantitatif. Berkat buku tersebut, Pigou dapat memenangkan Adam Smith Prize. Lalu, buku tersebut diterbitkan 2 tahun setelahnya. 1908, Pigou terpilih sebagai profesor ekonomi politik di Universitas Cambridge, menggantikan Alfred Marshall yang kala itu menjadi pembimbingnya, dan menjabat selama 35 tahun. Pigou mengabdikan dirinya untuk meneliti berbagai bidang ilmu ekonomi. Salah satu sumbangsih yang terkenal Pigou adalah The Economic of Welfare. Pigou menyumbang dana untuk John Maynard Keynes yang meneliti tentang teori peluang. Pigou dan Keynes tetap bersahabat walaupun sering berdebat masalah penelitian. Pigou dapat membuktikan teori efek Pigou lebih menguntungkan, meskipun tetap menghormati teori yang digagas oleh Keynes. Tetapi Keynes lebih banyak mengkritik Pigou setidaknya 17 kali. Hobi Pigou yaitu mendaki gunung, namun hobinya dikurangi dikarenakan Pigou mengalami sakit jantung. Pada tahun 1943, Pigou mengundurkan diri dari jabatannya sebagai profesor di King's College, Universitas Cambridge, tetapi ia tetap menjadi anggota sampai ia wafat. Nah, bagaimana? Kalian sudah mengenal beliau kan sekarang? Untuk selanjutnya, yuk kita akan membahas mengenai sedikit pemikiran-pemikiran yang pernah beliau kemukakan. Eksternalitas adalah dampak tindakan suatu pihak terhadap kondisi orang atau pihak lain. Eksternalitas ini dapat terjadi ketika seseorang melakukan kegiatan yang mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Eksternalitas ini terbagi menjadi 2 konsep, yaitu ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif, di mana jika dampak yang ditimbulkan dari suatu tindakan dapat menguntungkan orang atau pihak lain. Contohnya, proses pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang handal dalam bidangnya, misalkan sarjana ekonomi yang ahli dalam dunia bisnis. Lalu, sarjana ekonomi itu menjadi seorang pengusaha sukses. Dari usahanya tersebut, ia dapat merekrut banyak pengangguran untuk bekerja di perusahaan yang ia dirikan. Dalam hal ini, berdampak bagi pengangguran yang dapat bekerja dan mempunyai penghasilan, serta membantu angka pengangguran di daerahnya. Eksternalitas negatif, di mana jika dampak yang ditimbulkan dari suatu tindakan dapat merugikan orang atau pihak lain. Misalnya, ada sebuah pabrik yang letaknya berada di lingkungan pemukiman penduduk. Selama proses yang dilakukan oleh pabrik itu menghasilkan limbah berupa asap. Jika asap yang ditimbulkan oleh pabrik itu beracun, maka akan membahayakan bagi kesehatan penduduk yang berada di sekitar pabrik tersebut. Pajak Pigovian. Pajak Pigovian adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif atau berupa biaya sosial yang tidak dihitung dalam harga pasar. Jenis eksternalitas negatif yang biasa terjadi yaitu pencemaran lingkungan dan kenaikan biaya perawatan kesehatan publik. Sedangkan untuk eksternalitas positif, pihak yang menerima manfaat sebaliknya tidak membayar kepada pihak yang menimbulkan eksternalitas. Maka dari itu, untuk menangani eksternalitas negatif, Pigou merekomendasikan pajak yang dikenakan pada produsen bagi yang melanggar aturan akan ditetapkan oleh pemerintah. Produsen harus membayar untuk eksternalitas negatif yang dibuatnya. Mekanisme pajak Pigovian. Pajak menggeser kurva biaya marginal
marginal swasta yang naik bersamaan dengan jumlah eksternalitas. Jika pajak dikenai sebesar jumlah emisi yang dihasilkan dari pabrik, produsen memiliki kewajiban untuk mengurangi output ke tingkat optimal secara sosial. Jika pajak berubah tergantung tingkat persentase emisi per unit produksi, produsen akan cenderung mengubah proses atau teknologi menjadi lebih bersih. Demikian penjelasan tentang seorang tokoh ekonom, Arthur Cecil Pigou. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai